Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel ini. Baik, kali ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semua tentang farmasi, yaitu retail farmasi. Sebelum saya lanjut, saya mengingatkan kepada teman-teman semua untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini supaya teman-teman semua dapat mengetahui info-info tentang farmasi. Terlebih dahulu, tidak lupa saya memperkenalkan nama saya, yaitu Aulody Putri, dengan NIM D1B1210007 kelas 02 angkatan 2021 yang berkuliah di Universitas Negara Rizky Makassar. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke pengertian retail. Retail adalah kegiatan menjual barang atau jasa kepada perorangan untuk keperluan sendiri maupun keluarga. Dalam konteks bisnis, arti retail adalah suatu kegiatan pemasaran produk, baik barang maupun jasa yang dilakukan secara eceran atau satuan langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan rumah tangga atau pribadi, bukan untuk dijual kembali. Bisnis retail atau kadang disebut dengan retailer disebut juga dengan penjualan eceran atau pengecer, di mana jumlah produk yang dijual adalah satuan atau jumlahnya yang kecil. Jika suatu institusi pabrikan menjual sesuatu dalam partai besar kepada pebisnis lain, maka hal tersebut tidak termasuk penjualan retail. Pada praktiknya, pengusaha retail membeli produk ataupun barang maupun jasa dalam jumlah banyak dari produsen untuk dijual kembali kepada konsumen akhir dalam satuan yang lebih kecil. Proses ini dapat dijelaskan melalui rantai pasokan. Selanjutnya, yang kedua kita bahas tentang cara kerja bisnis retail. Adapun cara kerja dari bisnis retail tersebut, yaitu pada umumnya bisnis retail mengandalkan sistem yang dapat memasok barang dagangan ke mereka untuk dipasarkan ke konsumen akhir. Perusahaan di bidang-bidang retail bekerja sama dengan beberapa jenis lainnya yang beroperasi dalam rantai pasokan retail. Rantai pasokan tersebut terdiri dari pertama produsen, grosiran, retailer, dan konsumen akhir. Jadi maksudnya di sini alurnya itu termasuk dari produsen, dari pabrikannya, kemudian dijual ke apotik atau kadang disebutkan grosiran, terus retailer ini membelinya di apotik lagi dengan jumlah yang kecil, kemudian dilanjutkan kepada konsumen akhir atau pembeli terakhir yang membeli di retail tersebut. Selanjutnya, adapun beberapa peran pemain kunci dalam rantai pasokan retail pada umumnya, yaitu yang pertama produsen, yaitu pihak yang produksi barang dengan menggunakan mesin, bahan baku, dan tenaga kerja. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa produsen ini contohnya itu kayak kalau di farmasi itu PBF atau pedagang besar farmasi yang produksi obat tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pedagang grosir, yaitu pihak yang membeli barang dari produsen dan menjualnya ke pengecer. Nah, pedagang grosir ini yaitu pihak yang beli barang dari produsen, maksudnya itu apotik-apotik yang memesan ke PBF langsung, yang memiliki izin untuk membeli ke PBF langsung dan menjualnya ke pengecer. Nah, pengecer ini kan retail tadi disebut dengan pengecer. Nah, kita lanjut ke retail, yaitu pihak yang menjual barang ke konsumen akhir secara satuan dan dengan harga yang lebih tinggi. Nah, retail ini membeli lagi ke pedagang grosir tersebut atau di apotik dengan jumlah yang lebih sedikit. Kemudian konsumen, yaitu pihak yang membeli barang dari retail untuk penggunaan pribadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi retail. Adapun fungsi dari retail itu tersendiri, yaitu pada dasarnya bisnis retail berperan sebagai perantara pemasaran yang menghubungkan produsen atau grosir dengan konsumen akhir. Adapun beberapa fungsi bisnis retail adalah sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan konsumen untuk membeli kebutuhannya. Yang kedua, perantara konsumen dengan produsen. Yang ketiga, membantu proses promosi produk. Yang keempat yaitu menjual produk yang lebih beragam. Kita lanjut materi keempat, yaitu retail farmasi di Indonesia. Retail farmasi di Indonesia. Dalam industri farmasi, retail dapat dikategorikan ke dalam apotik atau konvensional, toko obat, dan apotik atau toko obat modern.
Sebagai sistem warisan zaman kolonial Belanda, aktivitas retail farmasi dimulai sekitar tahun 1930 dan konsep apotik dan obat ataupun toko obat kemudian diatur secara tersendiri pada tahun 1940. Konsep apotik dan toko obat modern belakangan hadir sekitar tahun 90-an. Konsep baru ini secara inkremental mempengaruhi dinamika industri farmasi dari tata cara penjualan yang tradisional, seperti berbasis pada konsep ada resep, ada uang, maka ada barang. Nah, menuju strategi kompetitif dan pemasaran yang modern atau berbasis pada konsep manajemen strategi yang komprehensif. Kita lanjut. Apotik dikenal sebagai tempat di mana suatu layanan terhadap sejumlah besar produk farmasi dijual, baik yang siap pakai maupun yang racikan. Apotik secara ketat diatur dan diawasi berdasarkan undang-undang bidang kesehatan seperti apotik harus dijalankan dan diawasi oleh seorang apoteker sebagai dalam peraturan Undang-Undang Nomor 25/1980 dan Undang-Undang Nomor 23/1992. Yang kedua yaitu toko obat adalah tempat di mana obat bebas dijual. OTC adalah bentuk produk farmasi yang secara bebas dan luas dapat diiklankan melalui berbagai produk media sosial atau media massa, baik cetak maupun elektronik. Toko obat yang mengalami peraturan yang sama ketatnya dengan apotik. Yang ketiga yaitu toko obat atau apotik modern merupakan kombinasi dari apotik konvensional dan apotik obat konvensional dengan sentuhan-sentuhan modern atau barat. Konsep ini menonjolkan kenyamanan ruang dan menawarkan berbagai produk sampingan atau penyerta dari industri farmasi seperti produk kecantikan dan perawatan tubuh. Biasanya, tipe seperti ini merupakan jaringan luas dari sistem waralaba di bidang apotik dan hanya beroperasi di kota-kota besar seperti Jakarta ataupun Surabaya. Kita lanjut, adapun kompetisi di tengah industri retail farmasi, yaitu kompetisi dalam industri ini terutama didorong oleh strategi harga atau kadang disebut pricing strategy dan skala ekonomi atau economies of scale. Bagaimana secara internasional jaringan waralaba toko obat modern yang akhir-akhir ini memasuki pasar industri retail farmasi Indonesia membawa konsep-konsep baru dalam bisnis retail produk farmasi. Konsep-konsep pemasaran modern tersebut selain menawarkan lebih banyak jenis produk, juga layanan kenyamanan lingkungan seperti tata ruang toko atau outlet untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Paling tidak terdapat 4 landasan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif para retail produk farmasi. Seperti yaitu yang pertama pricing strategi atau strategi dalam pemberian harga, seperti memberikan diskon atau apapun itu untuk menarik perhatian pembeli. Yang kedua yaitu quality of service. Maksudnya di sini yaitu kualitas dari barang-barang atau cara kita mempromosikan barang-barang tersebut. Seperti tadi outfitnya, mempercantik, mempromosikannya di mempromosikannya, bentuk dari sediaannya. Yang ketiga itu product range strategi. Yang keempat itu strategi itu seperti memasarkannya di media sosial. Kompetisi di tengah industri retail farmasi. Kompetisi ini dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori, yaitu di antara para pelaku konvensional seperti apotik dan toko obat, serta kompetisi di antara apotik dan toko obat besar dengan toko obat dan apotik modern. Kompetisi ini di antara para pemain konvensional pada dasarnya hanyalah berpatokan pada strategi harga. Krisis telah memaksa para retail farmasi masuk ke dalam iklim kompetisi yang sangat keras. Turunnya daya beli masyarakat Indonesia akibat depresiasi rupiah, meroketnya angka inflasi, dan meningkatnya angka pengangguran telah menyebabkan pasar menjadi lesu. Switching cost atau biaya untuk berpindah kepada penyedia produk lainnya bagi para konsumen dapat dikatakan nihil. Oleh karenanya sangatlah mudah bagi para konsumen untuk mengalihkan kebiasaan membeli mereka dari produk-produk farmasi bermerek atau branded menjadi produk-produk farmasi kelas 2 atau bahkan beralih dari pengobatan tradisional atau jamu. Obat-obatan alternatif untuk pengobatan sendiri seperti obat Cina dan jamu menjadi semakin populer di Indonesia. Mungkin segini dulu yang saya sampaikan tentang retail farmasi. Sampai ketemu di materi-materi tentang farmasi selanjutnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Semua masukan-masukan dari teman-teman semua saya akan terima untuk saya lebih belajar lagi tentang farmasi atau tentang yang lainnya. Jika ada pertanyaan mengenai retail farmasi, teman-teman semua dapat menghubungi saya di Instagram yaitu auliadiput, ataupun mengirimkan teks ke email saya yaitu auliadiputriaput@gmail.com. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.